Halo, perkenalkan, saya adalah Denny Ristanto. Saya adalah pengajar IPA di SMPK 4 BPK Penabur Bandung. Selain itu, saya juga mengajar di kanal YouTube Denny Ristanto. Hari ini kita akan belajar mengenai tata surya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian dapat menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik anggota tata surya. Selamat belajar. Oke, kita bisa belajar tata surya di sini. Di ini ada rasi-rasi bintang ya, tapi saya akan konsentrasi dengan tata suryanya aja. Di sini kita ada matahari, kemudian Merkurius, Venus, Bumi. Bumi ini ada bulannya, Mars. Kita bisa geser-geser posisinya. Kita belajar dari yang matahari ya. Di sini kita klik aja matahari. Kita klik visit dulu. Oke, ya. Kita bisa lihat ya, dan ini smooth ya. Matahari disebut juga sebagai Sol, adalah bintang di pusat tata surya. Massa Sun menyumbang sekitar 99,86% dari total massa tata surya, berarti paling besar ya. Komposisinya sekitar 3/4 massa matahari adalah hidrogen, dengan sisanya sebagian besar helium. Hanya 1,69% dari matahari terdiri dari unsur-unsur yang lebih berat seperti karbon, besi, neon, dan oksigen. Jarak rata-rata matahari dari bumi adalah sekitar 149,6 juta kilometer atau 1 AU. Strukturnya, oke, di sini kita juga bisa ya. Ini ada inti, wah ini mantap ya. Inti reaksi fusi, zona radiasi panas memancar keluar, zona konvektif lingkaran panas di kolom termal, fotosfer lapisan buram. Seperti Merkurius adalah planet terdalam dan terkecil dari tata surya karena hampir tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas. Permukaan Merkurius mengalami variasi suhu terbesar dari semua planet. Merkuri muncul sebagai bintang pagi atau malam dari bumi, tapi karena kedekatannya dengan matahari sangat sulit untuk dilihat. Namun Merkurius dapat diamati setidaknya 2 kali setahun, di musim semi saat senja dan di musim gugur sebelum fajar. Oke, ini dia Venus. Meskipun Venus memiliki ukuran dan struktur interior yang sangat mirip dengan bumi, permukaan vulkaniknya dan atmosfernya yang sangat panas dan padat menjadikannya salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya. Atmosfernya, awan tebal asam sulfat dan debu memantulkan sebagian besar cahaya matahari kembali ke angkasa, sementara karbon dioksida memerangkap panas matahari di dalam atmosfer, menyebabkan efek rumah kaca yang tak terkendali. Tekanan atmosfer di permukaan Venus adalah 92 kali lebih besar daripada di bumi. Venus adalah salah satu objek paling terang di langit malam kita, kedua setelah bulan. Ini muncul sebagai bintang malam atau bintang pagi. Kita menuju ke berikutnya, tempat kita tinggal, bumi. Kita langsung jelajahi bumi. Oke, seperti ini. Wah, sudah kerap sekali ya. Sistem planetnya seperti apa ini? Ada bulan, inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak bumi. Berarti kita tinggal di bagian kerak bumi ya. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh lautan, air asin, dan 30% sisanya diambil oleh 7 daratan. Permukaan luar bumi juga dibagi menjadi beberapa segmen yang kaku atau lempeng tektonik yang bermigrasi melintasi permukaan selama jutaan tahun. Kemiringan aksial, saat ini bumi dimiringkan pada porosnya sebesar 23,4 derajat atau 23,5 kalau di buku-buku, menghasilkan variasi musiman dan iklim dan cuaca di seluruh permukaan planet ini selama setahun. Mars adalah planet keempat dari matahari dan planet terkecil kedua di tata surya. Tampilan kemerahan permukaan Mars disebabkan oleh karena oksida besi atau karat. Oke, itu Mars. Kita tadi lihat, kita tadi visit Mars ya. Dan di situ ada Phobos dan Deimos sebagai satelitnya. Deimos, oke. Wow, bentuknya kayak gini. Kita visit dulu ya. Seperti apa? Oke, ini seperti ini. Dan kita cek sistem planetnya. Di sini ada Ganymede, Io, Europa, Callisto. Ya, ini ada satelitnya. Jupiter adalah planet terbesar tata surya dengan massa 2,5 lebih besar dari semua planet yang digabungkan, tetapi hanya 1/1000 dari matahari. Atmosfer Jupiter berputar pada porosnya lebih cepat daripada planet lain manapun. 4 bulan terbesar adalah bulan Galilea, Io, Europa, Ganymede, dan Callisto.
Jupiter adalah objek paling terang keempat di langit kita setelah matahari, bulan, dan Venus. Oke, ini dia Saturnus. Ya, seperti ini ya. Wah, mantep sih. Kita lihat sistem planetnya, dia punya banyak sekali. Ada Rhea, Titan, Hyperion, cincin. Sementara gas raksasa lainnya juga memiliki sistem cincin. Saturnus lebih besar dan lebih terlihat. Cincin-cincin tersebut terdiri dari kristal es air dan sejumlah kecil batuan, mulai ukuran debu hingga beberapa partikel sebesar gunung. Ya, warnanya polosan gini aja. Ini kayak ada ini juga ya, ada kayak cincin juga loh ini. Sistem planetnya, oh dia juga punya banyak satelit ya. Titania, Oberon, Umbriel, Puck, Ariel, Miranda. Uranus adalah raksasa gas tata surya terbesar ketiga. Ini adalah planet terdingin di tata surya. Uranus adalah yang pertama ditemukan dengan menggunakan teleskop modern dengan penemuan dikreditkan atau atas jasa astronom Inggris William Herschel pada tahun 1781. Ya, seperti ini. Proteus dan Triton. Neptunus adalah planet 8 dan secara resmi terjauh dari matahari. Ini adalah raksasa gas terkecil tapi juga paling padat. Neptunus memiliki gravitasi permukaan yang hanya dilampaui oleh Jupiter. Neptunus adalah planet pertama yang ditemukan murni berdasarkan prediksi matematika daripada dengan pengamatan langsung. Sejak ditemukan pada tahun 1846, Neptunus hanya menyelesaikan satu orbit matahari. Berarti periode orbit solarnya lama banget, dan saya lihat di sini periode orbit solarnya 165 tahun baru bisa muter sekali. Ya, kalau bumi 365 hari ya. Oke, itu Neptunus, dan tadi saya sempat lihat ini ya, Pluto ya, yang keluar masuk. Yang keluar masuk ya, Pluto tadi mana nih? Ini nih. Kita visit dulu. Pluto sebagai planet kerdil ya, nggak masuk tata surya tapi sebagai planet kerdil, bukan sebagai planet utama gitu. Pluto adalah objek terbesar di sabuk Kuiper. Ini juga merupakan planet kerdil terbesar dan terbesar kedua yang diketahui di tata surya. Pluto memiliki 5 bulan yang dikenal dengan Charon, Nix, Hydra, Kerberos, dan Styx. Pluto awalnya diklasifikasikan sebagai planet ke-9 dari matahari, namun penemuan benda berukuran serupa di sabuk Kuiper mendorong International Astronomical Union untuk mengklasifikasinya ulang pada tahun 2006 sebagai planet kerdil. Wah, itu tadi ya, tata surya ya. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai karakteristik anggota tata surya. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.